Perkenalkan, nama saya Ana Oktavi Darmayanti dari program S1 Kebidanan Transfer. Terima kasih. Salam. Mari Bu, silakan masuk. Mari Bu, silakan dulu Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ya Ibu, perkenalkan saya Bidan Ana dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Niki. Oke Bu Niki, baik. Sebelumnya Ibu sudah pernah kesini? Sudah kan kemarin habis lahiran di sini Bu. Dulu lupa saya Bu ya. Ibu Niki, Ibu boleh menceritakan keluh kesah Ibu, konsultasi apa aja, boleh saya jamin kerahasiaannya. Ini Ibu Niki ada keluhan apa nih? Ini mau kontrol bayinya Bu. Oh iya, seminggu kemarin ya Bu? Iya, ya? sekalian saya juga mau Boleh kontrol. pinjam bukunya ya? Iya Bu. Baik Bu Niki, ini adiknya ini selama ini masih ASI Bu? Masih asik Bu. Iya, Ibu Niki, ini kan di sini ya. Maaf Bu ya. Ini kan Ibu kan dengan riwayat HIV. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan ketika Ibu pas melahirkan kemarin, kalau misalnya pemberian untuk si adik, kalau ASI aja, kalau support aja, jadi masih aman sama ini ASI aja ya Bu ya? Iya, asik Bu. Baik Ibu, jadi gini, ini sangat penting sekali. Tidak boleh kalau misalnya Ibu ngasih selang-seling, misalnya Ibu ngasih ASI terus capek nih, males, aduh kasual aja, di mix itu nggak boleh untuk keadaan Ibu yang seperti ini. Malah kasihan dengan adiknya, karena dengan pemberian ASI dan support di mix dengan kondisi Ibu yang positif HIV itu bisa memperberat keadaan adik. Jadi daya tahan tubuh adik itu nggak bagus Bu. Jadi harus kalau Ibu yakin ASI, ya harus ASI aja. Kalau support aja. Jadi seperti itu Bu. Jadi Ibu harus bersemangat dalam pemberian ASI eksklusif terutama, dan selanjutnya dicukupkan sampai 2 tahun. Begitu juga dengan selanjutnya untuk makanan pendamping ASI untuk usia 6 bulan ke atas ya Bu ya, baru diberikan. Jadi gitu Bu. Jadi Ibu harus semangat ya. Oh iya Bu Bidan. Yakin ya Bu ya? Iya. Suami dan keluarga mendukung juga kan Bu ya? Iya. Dengan kondisi Ibu, dengan semangat Ibu saat ini dalam kondisi habis melahirkan, menyusui, semua mendukung dengan Bu ya? Iya. Aman ya Bu ya? Iya. Baik. Ibu kalau misalnya Ibu kerja nggak ini? Enggak Bu Bidan. Jadi di rumah ya? Iya, di rumah aja. Jadi misalnya gini nih Bu, misalnya Ibu mau pergi nih, misalnya ada di rumah. Jadi gimana cara mengantisipasinya supaya seandainya Ibu meninggal dalam waktu mungkin 2-3 jam misalnya, kan takutnya si adik habis nyusuin tinggal, takutnya yang di rumah ini yang jaga si adik otomatis orang tua kita atau ibu mertua kita atau yang menjaga di rumah. Nah itu perlu diajarkan Bu. Jadi misalnya Ibu mau keluar, mau pergi, ASI diperah. Nah ASI diperah itu kan Bu, kalau misalnya diperah kan buat jaga-jaga kalau adiknya nangis minta minum ketika Ibu pergi. Jadi kalau misalnya Ibu pergi, Ibu sampai merah ASINya, terus dihangatkan, dihangatkan di suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi kalau misalnya Ibu pergi, jadi oh ini ada stok ASI nih buat adik kalau misalnya Ibu bepergian, dan Ibu itu harus minum ARV-nya Bu ya, rutin ya Bu ya. Dan ada juga gitu minum ARV sesuai dengan rekomendasi dokter ya, harus rutin ya. Itu ASINya dihangatkan aja atau gimana ya Bu Bidan? Nah kalau misalnya gini Bu, kalau misalnya untuk mensterilkan, misalnya Ibu nyimpan juga nih. Nah jadi kalau misalnya habis diperah, kalau ada botol kaca bertutup, biasanya tak berpanci, didihkan, itu tunggu 15 menit. Habis itu Ibu angkat, bisa dikeluarkan dari panci tadi. Habis itu tunggu agak dingin baru dikasihkan bisa. Atau misalnya mau simpan di kulkas bisa Bu. Jadi misalnya habis merah, kalau kita tutup tapi panci didihkan, saya
Jadi tunggu 15 menit, diamkan, Ya. diambil, Ya. bisa langsung disimpan di lemari pendingin. Oh. Jadi begitu cara penyimpanan untuk mensterilkan ASI ibu ya bu ya. Iya. Jadi harus disterilkan ya Bu Bidan ya. Iya bu, benar, supaya Iya, Bu Dan. terjaga kesterilannya untuk si adik. Jadi Iya, begitu bu. Jadi kalau misalnya ibu memilih memberikan ASI, ibu juga harus yakin. Tapi kalau misalnya ibu memilih membeli PASI, Ya. itu harus sesuai dengan kriteria WHO bu. Jadi apa aja tuh Bu Bidan ya? yang pertama diterima, itu gini bu, misalnya diterima dalam lingkungan ibu dengan kondisi ibu yang HIV, diterima dalam lingkungan ibu, keluarga ibu semua menerima dan tahu gitu bu ya. Iya. Dan ibu terlaksananya seperti ini, mempunyai waktu yang cukup untuk dan pengetahuan, keterampilan untuk memberikan makanan atau susu formula pasif tadi pada bayinya supaya memang sesuai. Jadi misalnya sufornya itu bu ya, dia misalnya merek A, udah jangan ganti-ganti, maksudnya sesuai dengan rekomendasi dokter. Misalnya dokter harus merek A untuk pemberian PASI, harus itu terus gitu loh bu, yang sesuai dengan rekomendasi dokter dan terjangkau. Misalnya terjangkau tuh ibu bisa membelinya, ada dananya, menyediakan buat adiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak terjangkau kan ya juga sayang bu ya, nggak. Iya. Misalnya sekarang ini nih, aduh sekarang punya dana untuk belinya, jadi kan rasanya kan nggak mungkin ya dilanjutkan ya, jadi kan terputus nih yang saudara rekomendasi dokter. Harusnya ya daripada seperti itu yang penting ASI aja ya bu ya, selama ibu tak kerja, ASI banyak, keluarga mendukung ya, kalau bisa semaksimal mungkin pemberian ASI pada bayi ibu seperti itu. Dan terus berkesinambungan terus menerus, jadi emang berlanjut bu ya. Iya. Jadi kalau support aja terus ya Bu ya. Ya, Ya. betul. Dan aman, bersih, dan berkualitas. Itu salah satunya bu. Jadi Ya. memang harus yakin ya bu ya. Iya. Kalau memang ibu yakin ASI banyak dan cukup memadai dan ibu keluarga mendukung untuk pemberian ASI, saya sarankan ASI aja bu, sambil tetap dalam pengawasan dokter untuk penggunaan obat-obatan ARV-nya bu ya, buat ibu sama adiknya. Iya. Begitu ibu, gimana bu? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup sih Bu Bidan. Jadi ini saya ASI aja Bu Bidan ya sampai 2 tahun ya. Jadi nggak boleh support. Iya, nanti usia 6 bulan ke atas baru ada makanan pendamping ASI Oh iya. dengan sasar yang saya jelaskan tadi. Iya Bu Bidan. Ya, Iya. paham bu ya? Iya. Paham Bu. Jadi ada yang lagi? Sudah cukup Bu. Sudah jelas ya. Iya, sudah. Baik Ibu Niki, nanti salam buat keluarganya, Iya. sampaikan salam saya dan tetap dikomunikasikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan supaya untuk menunjang kebersihan ASI Ibu. Iya. Ya. Iya. Dan kita perlu kontak dokter ya. Iya. Ada yang lagi? Sudah cukup? Sudah cukup Bu. Baik, terima kasih Bu Niki ya. Iya. Sampai ketemu. Iya. Kontrol lagi ya. Iya. Ada keluhan ya? Oh, ya, Bu, iya, ya. silakan. Ya, terima kasih. Iya. Setelah kita melakukan edukasi dan konseling, kita melakukan dokumentasi atas apa yang telah kita lakukan. Terima kasih.